Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Farid Tartibur Rahman dari pimpinan komisariat Fakultas IMM Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan isai Darul Al-Muhammadiyah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Jasman Al-Kindi Kota Yogyakarta mengenai implementasi filantropi Islam terhadap persoalan ekologi di Indonesia. Baik, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, yang dimiliki dari gudang sumber daya alam dari Sabang hingga Merauke. Berbagai sumber daya alam terbentang dari masing-masing wilayah di Indonesia, mulai dari daratan, hutan, perairan, mineral, non-mineral, flora, fauna, lautan, perikanan, udara, angin, dan lain sebagainya. Sumber daya alam tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Dalam hal ini sudah jelas ketika kita sebagai manusia diciptakan di muka bumi ini dengan berbagai macam makhluk hidup yang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus saling menjaga sesuai dengan apa yang sudah diturunkan di dalam Al-Qur'an, bagaimana manusia itu sebagai khalifah di bumi. Jadi tentunya kita sudah diberikan istilahnya tugas untuk menjaga sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian berdasarkan Undang-Undang juga nomor 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup, bahwa dikatakan kualitas lingkungan ditentukan oleh apa yang berada di dalam dan di sekitarnya. Nah, dalam hal ini saya beranggapan bahwa ketika lingkungan hidup tersebut itu dikatakan bahwa kualitas lingkungan ditentukan oleh yang ada di dalam dan di sekitarnya, itu tentu berada di lingkungan sekitar kita. Contohnya, ketika lingkungan kita bisa dikatakan baik, bisa dikatakan asri, itu tentu juga ada campur tangan oleh kita yang ada di sekitar lingkungan. Nah, ketika suatu perilaku pasti akan menghasilkan dampak dan baik buruknya, itu sudah pasti. Misal kita menjaga lingkungan dengan melestarikan lingkungan, kemudian menjaga, membuang sampah dan lain sebagainya, itu tentu kita akan berdampak baik buat lingkungan di sekitar kita. Namun mungkin ketika kita melalaikan, kita kurang memperhatikan lingkungan kita, maka akan berdampak buruk juga pada lingkungan tersebut. Sebagaimana apa yang kita lakukan dengan tangan-tangan kita dalam menata serta mengelola sumber daya, sehingga menyebabkan banyak dampak baik dan buruk ataupun buruk terhadap lingkungan berupa kerusakan lingkungan. Nah, dalam hal ini kerusakan lingkungan terjadi menjadi dua kategori, yaitu kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam atau bisa dikatakan dengan bencana alam. Kemudian faktor yang kedua yaitu kerusakan yang disebabkan oleh faktor manusia atau bencana ekologi. Oke, yang pertama terkait faktor alam. Ini sudah tentunya kita sudah tidak bisa memprediksi bagaimana bencana alam itu terjadi. Misal ketika ada gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan lain sebagainya. Itu kejadian bencana kerusakan alam yang kita tidak bisa antisipasi sebelumnya. Nah, sedangkan ketika yang tadi kerusakan yang disebabkan oleh faktor manusia atau bencana ekologi, itu sebenarnya kita bisa antisipasi terkait kerusakan alam yang terjadi. Misal ketika ada penebangan pohon liar, kemudian kebakaran hutan, kemudian jumlah hutan yang semakin menipis, itu sebenarnya menjadikan salah satu indikasi bahwa manusia sebagai faktor dalam menjaga sumber daya alam ini perlu kita perbaiki lagi ke depannya, sehingga bencana-bencana semacam berkaitan dengan ekologi itu tidak banyak yang terjadi di Indonesia khususnya. Kemudian di era sekarang ini
Berbagai macam masalah timbul dari ketidakmampuan manusia dalam mengelola sumber daya alam. Hal tersebut terlihat pada banyaknya kerusakan yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air. Bisa kita amati akhir-akhir ini, isu kerusakan lingkungan menjadi bahasan yang mungkin bisa dikatakan sangat hangat di seluruh elemen masyarakat. Hangatnya isu ini bukan tanpa sebab tentunya. Kerusakan lingkungan merupakan faktor utama isu ini sehingga perlu dibahas. Dari sekian banyak isu yang ada di Indonesia ini, permasalahan terkait lingkungan ini sudah dari tahun ke tahun sudah banyak terjadi, dan mungkin masih ada beberapa yang menjadi topik hangat di sekarang ini. Yang selain itu, dari kurun waktu sekitar tahun 2019 hingga sekarang 2021, banyak terjadi demonstrasi besar-besaran yang merupakan bentuk protes masyarakat terhadap salah satunya yang mungkin kawan-kawan juga bisa ketahui tentang rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan disahkannya Undang-Undang Mineral dan Batu Bara atau Minerba pada bulan Mei 2020 silam. Nah, dari ditetapkannya undang-undang tersebut, banyak sekali kontroversi yang terjadi dalam memelihara lingkungan di sekitar kita. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh maraknya pembakaran, kemudian penebangan hutan secara liar, pertambangan, pembangunan dan eksploitasi hasil bumi menyulitkan masyarakat Indonesia untuk bergerak guna menjaga lingkungan sekitar agar terjaga kelestariannya. Kampanye dan gerakan peduli lingkungan semakin gencar dilakukan oleh para aktivis lingkungan dengan cara-cara yang terorganisir dengan membentuk sebuah wadah penghimpunan baik jangka pendek hingga jangka panjang. Berbagai macam gerakan dari mulai mungkin Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah, kemudian Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama, kemudian Wahana Lingkungan Hidup atau bisa disingkat WALHI, kemudian Kristen Hijau, dan seluruh organisasi atau lembaga terbentuk yang bertujuan untuk membangun paradigma manusia dan dalam menjaga keharmonisan antara alam dan manusia itu sendiri. Jadi dalam organisasi tersebut itu kita berupaya dalam menjaga dan maupun melestarikan lingkungan dalam berbagai kegiatan dan mungkin sebagai bentuk kita dalam memberikan mengingatkan ke pemerintah kita untuk juga terkait undang-undang yang sudah ditetapkan, kita mengkawal istilahnya dalam hal tersebut. Upaya yang dilakukan lembaga dan organisasi tersebut awalnya ingin membentuk paradigma masyarakat yang bisa ikut melestarikan lingkungan. Namun lambat laun gerakan tersebut beralih ketika pemerintah menjadikan alam sebagai ladang bisnis sehingga dapat menarik para investor untuk menginvestasikan modal. Dari hal tersebut tentunya seakan-akan pemerintah mendukung kerusakan lingkungan hidup yang telah terjaga selama ini dengan dalih pembangunan. Ini mungkin bisa teman-teman ketahui juga. Secara lambat laun pemerintah kita sudah melegalkan istilahnya para investor atau untuk bisa menginvestasikan modal baik itu dalam pembangunan pabrik dan lain sebagainya dengan merusak berbagai wilayah hutan ataupun tidak memperhatikan keberlangsungan ke depan jangka panjang untuk mungkin dalam hal tumbuhan di flora dan fauna, kemudian kerusakan di lingkungan sekitar baik itu limbah dan lain sebagainya. Itu masih beberapa kasus itu masih pemerintah kita masih acuh tak acuh dalam hal tersebut. Kemudian upaya mengabaikan etika terhadap lingkungan merupakan hal yang keliru yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga
Peran agama dalam hal ini sebagai aspek sentral yang kehadirannya sangat dibutuhkan gerakan-gerakan peduli lingkungan hidup. Nilai-nilai yang terdapat dalam agama tidak hanya sebatas doktrin saja, tetapi menjadi dasar etik manusia dalam menjalankan kehidupannya. Menyikapi hal tersebut, dalam hal ini agama yang dimaksud dalam hal ini adalah tentunya agama Islam. Agama Islam tentunya sudah sebagai mana yang kita ketahui banyak pedoman-pedoman kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang juga berkaitan dengan kelestarian atau keharmonisan lingkungan makhluk hidup. Dalam hal ini, gerakan yang saya coba sudut pandang terkait permasalahan ini yaitu terkait gerakan di Muhammadiyah itu sendiri, yang mungkin sebagai salah satu gerakan amal atau Pre-Psychedelic Movement, yang mana selalu terlibat dalam berbagai isu krisis ekologi baik di level daerah, nasional maupun internasional. Yang sudah kita ketahui terkait Muhammadiyah dalam hal mereka ikut serta dalam berbagai hal terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, sebagai pembaharu yang ingin mendekatkan agama Islam dengan kehidupan sosial keseharian, bukan hanya sebatas ajaran agama yang mengajarkan tentang hubungan kita kepada Allah, melainkan juga hubungan kita dengan sesama manusia dan juga hubungan kita dengan alam yang ditandai dengan teologi Al-Ma'un sebagai basis gerakan. Yang di sini mungkin teman-teman ketika kita membaca teologi Al-Ma'un tentunya ada beberapa hal yang ditekankan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan terkait kita tentang hubungan kita sesama manusia. Pada aspek tersebut kita kaitkan dengan nilai-nilai filantropi Islam, yang mana menurut sifatnya dikenal dengan dua bentuk. Yang pertama yaitu filantropi tradisional dan filantropi modern. Nah, di sini filantropi tradisional merupakan filantropi berbasis karyatis atau belas kasih yang pada umumnya di masyarakat dikenal dengan bentuk pemberian para dermawan kepada kaum miskin untuk membantu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks ini filantropi tradisional itu hanya berorientasi pada pemberian kepada kaum-kaum yang membutuhkan untuk bisa dibantu. Sedangkan filantropi modern yang lazimnya disebut filantropi pembangunan sosial dan keadilan sosial dengan berorientasi pada perubahan institusional dan sistematik. Jadi terkait filantropi modern ini yang berorientasi pada perubahan institusional dan sistematik, itu kita dalam hal ini bagaimana institusi mengkawal istilahnya permasalahan yang ada di secara ekologi maupun yang lainnya secara sistematis. Berkaitan dengan hal tersebut, Muhammadiyah telah banyak berperan untuk memajukan bangsa dengan gerakan yang konsisten dan pikiran segar yang selalu dihadirkan menjadi identitas utama Muhammadiyah. Pada persoalan ekologi ini misalnya, Muhammadiyah turut mengkaji kerusakan lingkungan dan ketimpangan konstitusi yang ada di Indonesia. Respon yang tertuang dalam pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah atau yang bisa kita kenal PHIWM, kemudian buku teologi lingkungan, kemudian hasil tarjih Muhammadiyah merupakan upaya etis teoritis Muhammadiyah terhadap lingkungan hidup. Selain itu, produk etis teoritis Muhammadiyah dengan slogan jihad konstitusi secara tegas menggugat undang-undang yang tidak berpihak terhadap manusia dan alam. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan slogan jihad konstitusi di kalangan Muhammadiyah berkaitan dengan gerakan sosial. Secara umum, gerakan sosial berpijak pada kumpulan individu yang bertindak secara sukarela untuk membuat suatu perubahan. Mungkin selama ini, gerakan sosial lebih dilihat sebagai kekuasaan yang berorientasi pada kelompok
daripada partisipasi sebagai gerakan. Secara praktis, perubahan yang dikehendaki gerakan sosial adalah perubahan besar pada soal sosial politik. Selanjutnya, mengenai jihad konstitusi tersebut. Dalam perspektif Islam, kata jihad mungkin kita sering kedengar bahwa jihad itu berarti dengan berperang dan lain sebagainya. Juga dengan berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan segala sesuatu. Mungkin dari beberapa referensi yang bisa saya pahami terkait kata jihad ini, tidak hanya dimaknai dengan tadi perjuangan secara fisik, melainkan juga menurut tokoh Muhammadiyah itu sendiri, menurut perspektif A.R. Sultan Mansur, memaknai jihad dengan pengertian bekerja dengan sepenuh hati. Makna yang disampaikan oleh tokoh A.R. Sultan Mansur ini sangat menarik mungkin bagi saya, teman-teman. Karena jihad tidak dijelaskan dengan kata berperang, yang mungkin konteks tersebut ketika Nabi Muhammad menjalankan dakwahnya ketika di zaman-zaman awal keislaman. Melainkan dari hal ini jihad, melainkan kita bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas tentunya. Dalam perspektif Sultan Mansur, ternyata begitu menginspirasi banyak kalangan di Muhammadiyah. Ajaran jihad dijawantahkan dalam bentuk gerakan sosial, ekologi untuk memperbaiki kondisi bangsa. Dalam hal ini ibarat lebah yang sedang mencari sari bunga untuk dijadikan madu. Muhammadiyah terus bergerak guna melahirkan amal-amal sosial yang bermanfaat bagi umat. Hal ini dapat dengan mudah dimengerti karena respon Muhammadiyah selama ini sudah terlihat dalam praktis. Muhammadiyah telah berkarya dengan mendirikan berbagai infrastruktur pembangunan manusia seperti lembaga pendidikan, rumah sakit, pendidikan, panti asuhan, serta lembaga perekonomian umat yang lainnya. Tentunya dalam hal ini Muhammadiyah juga tidak bekerja sendiri. Banyak komponen-komponen yang ikut bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah, khususnya di ekologi di Indonesia ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi fisabilillah, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.